Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di aula, sebuah lentera bersinar sendirian, dan cahaya serta bayangannya redup. Seorang lelaki tua kurus duduk di kursi bambu dengan keranjang bambu di sampingnya. Seekor burung pekakak berdiri di bahu lelaki tua itu, menyisir bulunya dengan paruhnya. Wang Chonglu, saya telah melihat seniornya. Ketika dia melihat pandangan pertama lelaki tua itu, Wang Chonglu dengan sungguh-sungguh menundukkan kepalanya. Kalahkan yang lebih baik. Sebuah barang antik tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, bahkan dapat disebut sebagai orang tertua di atas lautan penderitaan. Jangan gugup, duduk. Pria tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke kursi di sebelahnya. Wang Chonglu mengangguk dan hendak duduk ketika dia melihat Su Yi datang ke keranjang bambu di samping lelaki tua itu, berjongkok dan melihat ke dalam keranjang bambu. Wang Chonglu tinggal sebentar. Melihat penjaga itu tidak keberatan, dia akhirnya menahan keterkejutannya dan duduk diam di kursi di samping. Mengapa tidak ada lonceng cinta? Su Yi bertanya tanpa melihat ke atas. Dalam keranjang bambu yang tampak kuno dan biasa ini, sebenarnya ada alam semesta yang berbeda, yang berisi harta baik yang dikumpulkan oleh para pejuang dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Cui Longxiang datang, dia meminjam harta ini. Pria tua itu menjelaskan dengan lembut, suaranya kering dan tua. Begitulah. Su Yi bangkit, duduk di kursi kosong, melihat sekeliling, dan berkata dengan emosi, tempat ini sama dengan toko pandai besi di penjaga malam, tidak ada yang berubah. Anda berada di trans. Untuk sementara, saya pikir itu kembali ke masa lalu. Mendengar ini, Wang Chonglu hampir tertawa. Seorang bocah lelaki berusia 17 atau 18 tahun, tetapi dia merasa bahwa tahun-tahun telah berlalu, dan segalanya berbeda, dan mereka tidak bisa tidak merasa tidak pada tempatnya. Tapi segera, Wang Chonglu tercengang. Menurut maksud Su Yi, dia benar-benar pergi ke penjaga malam di Tiang Seceng sebelumnya? Pria tua itu memandang Su Yi sambil tersenyum, dan berkata, semakin tua Anda, semakin mudah untuk melewatkan yang lama, dan semakin tidak mau mengubah apapun. Bagaimana menurut Anda? Su Yi tertawa dan berkata, ini hanya penghiburan diri bagi yang frustrasi, pengejaran Dao tidak ada hubungannya dengan lamanya waktu. Ini akan berlalu, jika demikian. Orang tua itu tercengang, matanya dengan lembut berkata berubah, tapi di mataku, keadaan pikiranmu masih setajam pedangmu, dan tidak ada perubahan. Su Yi berkata sambil tersenyum, niat aslinya masih ada, dan itu cukup untuk menghadapi keinginan yang selalu berubah. Pria tua itu juga tertawa. Laki-laki di depannya memang sama seperti dulu. Mari kita bicara tentangmu dulu. Su Yi memandang Wang Chonglu. Orang tua itu berpikir, dia tidak tahu identitasmu. Su Yi berkata, tidak semua orang di dunia ini memiliki sepasang mata sepertimu dan penjaga malam, yang dapat melihat dunia, manusia, dewa, dan hantu. Pria tua itu tersenyum, memandang Wang Chonglu, dan berkata, apa yang dilakukan Dao Yuwang di sini? Wang Chonglu menarik napas dalam-dalam dan berkata, melaporkan kepada para senior, saya hanya ingin menggunakan kekuatan Anda untuk memberitahu pedang gila Mingzun Liu Changsheng bahwa baru-baru ini, penjaga gawang pantai lainnya memulai permainan pembunuhan. Melawan dia. Orang tua itu tercengang dan berkata, jadi, kamu juga di sini untuk urusan Liu Changsheng, aku sudah tahu, apakah ada hal lain? Wang Chonglu ragu-ragu sejenak, dan berkata, jika memungkinkan, saya ingin meminta saran dari para senior. Rekan Daoi Su Yi, siapa yang suci? Pria tua itu mendengus dan menunjuk keluar aula utama, kamu bisa pergi sekarang. Wang Chonglu. Dia penuh kebingungan, dan akhirnya bangkit dan berbalik ke arah orang awam itu. Kingfisher tampaknya sangat bersimpati kepada Wang Chonglu, dan mau tak mau menjelaskan, tuanku bermaksud bahwa Anda, Leian Demon Venerable, juga seorang lelaki tua di lautan kepahitan, tetapi Anda mengajukan pertanyaan kekanak-kanakan seperti itu. Ini hanya dapat membuktikan bahwa penglihatan Anda terlalu buruk, dan jika Anda tetap tinggal, itu akan menjadi lebih memalukan. Ini. Wang Chonglu disambar petir. Sudut bibirnya sedikit bergetar,
penuh rasa malu, dan meluncur pergi. Ketika dia melihat Wang Chonglu berjalan keluar dari aula, Pluto sedikit aneh. Mengapa orang ini begitu marah? Tapi Pluto tidak banyak bertanya. Wang Chonglu ragu-ragu di halaman untuk beberapa saat, tetapi dia mengertakkan gigi dan tetap tinggal. Saya tidak tahu berapa kali harga diri saya dipukul, apalagi sudah berapa kali saya dirugikan. Waktu terus berjalan. Pluto telah menunggu di halaman. Di atas pohon, kucing oranye berbaring dengan malas di sana, dan ketika dia melihat Hades sesekali, kilau serakah tidak dapat ditahan. Pluto telah memperhatikan bahwa mata kucing oranye itu tidak benar, dan pihak lain tampaknya menganggapnya sebagai mangsa yang lezat. Tapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia sangat penasaran. Suyi dan Tageren mengobrol tentang sesuatu. Wang Chonglu sudah tenang. Dia dengan hati-hati meninjau semua yang dia ketahui dengan Suyi, dan ada kecurigaan samar di hatinya. Meskipun spekulasi ini membuatnya merasa luar biasa, tetapi dia merasa bahwa ini mungkin satu-satunya jawaban yang masuk akal. Lama. Suyi keluar. Di atas puncak pohon, kucing oranye tanpa sadar meringkuk di tubuhnya yang gemuk, waspada. Pluto mencibir santai, sepertinya rekan-rekan Taois pasti telah membahas banyak peristiwa yang menghancurkan bumi dengan Tager. Suyi tersenyum, dan kemudian dia memandang Wang Chonglu dengan agak tidak terduga, saya pikir Anda sudah pergi. Mata Wang Chonglu halus, dan dia tiba-tiba tersenyum bangga dan berkata, Suyi, aku mungkin sudah menebak asalmu. Suyi mendengus dan berkata, apakah kamu tidak menganggapku sebagai keturunan Su Xuanjun? Wang Chonglu. Benarkah? Dia tidak bisa menahannya. Suyi tersenyum. Pluto tertawa. Kucing oranye di pohon juga tersenyum. Untuk sementara, Wang Chonglu merasakan kebencian yang ada di mana-mana, dan dia merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Suyi memandang Wang Chonglu dengan sedikit kasihan, dan berkata, jangan menebak, saya Su Xuanjun. Tubuh Wang Chonglu tiba-tiba membeku. Su Xuanjun? Nama ini sepertinya memiliki sihir yang aneh, membuat halaman ini sunyi dan sunyi. Wang Chonglu mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan menatap pemuda berjubah hijau tidak jauh, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan sedikit rasa kasihan di wajahnya, ekspresinya berubah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah, wah, apakah kamu menghina kebijaksanaanku? Itu terlalu berlebihan. Master Pedang Xuanjun meninggal 500 tahun yang lalu, dan kamu usia tulang baru berusia 18 tahun di kebanyakan. Bahkan jika ada reinkarnasi di dunia ini, bagaimana mungkin Master Pedang Xuanjun baru berusia 18 tahun? Dia sepertinya melampiaskan sesak yang lama tertahan di dalam hatinya, meludahkan, memang benar, saya telah melihat bahwa asal Anda sangat terpisah. Tetapi jika Anda ingin berpura-pura menjadi pedang Xuanjun Tuan, Anda tidak memenuhi syarat. Suyi. Pluto. Kucing oranye menutupi matanya dengan cakarnya, seolah-olah dia tidak tahan melihatnya. Kenapa kamu tidak bicara? Wang Chonglu merasa jauh lebih nyaman. Suyi menyentuh hidungnya, dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ayo cari tempat ngobrol. Dia memandang Hades. Pluto berdiri dengan anggun dan berkata sambil tersenyum, aku sudah lama menunggu. Keduanya segera pergi ke halaman. Wang Chonglu mau tidak mau mengejarnya dan berkata, bagaimana denganku? Suyi tercengang dan berkata, itu bukan urusanmu, pergilah kemanapun kamu suka. Wang Chonglu. Dia sangat marah hingga hampir meneriakinya. Anak ini terlalu keterlaluan. Lagi pula, kita sudah saling mengenal dan masalah sudah selesai, kenapa kamu tidak mengundang dirimu untuk minum? Melihat Hades di sebelah Suyi, Wang Chonglu hanya bisa tersenyum enggan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Benar. Suyi tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, apakah kamu tidak ingin membalas kebaikan Liu Changsheng? Wang Chonglu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak buruk. Suyi menyarankan, kalau begitu kamu harus cepat pulih dari cedera. Liu Changsheng sekarang berada di kota malam abadi, tetapi situasinya sangat buruk. Saya pikir, kamu bisa pergi dan hubungi Zhan Beiqi dan bantu Liu Changsheng mengatasi kesulitan bersama. Berbicara, Suyi berbalik. Pluto mengikuti.
Situasi Liu Changsheng sangat buruk. Mata Wang Chonglu tidak jelas. Setelah beberapa saat, Wang Chonglu juga meninggalkan halaman. Kaiyang, tuannya menyuruhmu pergi ke pasar gelap nanti. Seekor kingfisher terbang keluar dan menatap kucing oranye di atas pohon. Jika Anda menemukan batu siklus 3 kehidupan, ambil saja kembali. Mata biru kucing oranye itu sedikit menyipit, dan berkata dengan lemah, "Kapan kamu mau?" Kingfisher menjelaskan, "Bukan itu yang diinginkan tuannya, ini Tuan Su." Kucing oranye tiba-tiba mengerutkan kening, tiba-tiba bangkit, dan memarahi, "Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Kaiyang, tuannya berkata bahwa kamu harus membayar sesuatu, dan kamu tidak boleh merampoknya. Kingfisher dengan cepat mengingatkan, "Yah, saya yakin para pencatut di pasar gelap itu akan dengan senang hati memberikannya kepada saya." Suara kucing oranye masih bergema, dan sosok montoknya telah menghilang. Kingfisher terkejut dan menghela nafas pelan. Kaiyang Tian tidak takut pada apapun, bahkan berani berbicara kembali kepada tuannya, tetapi ketika dia melihat Tuan Su, dia ketakutan setengah mati. Namun, ketika dia memikirkan pelajaran yang diderita Kaiyang pada tahun-tahun itu, Kingfisher juga gelisah. Tianyinlo, Restoran tertinggi di kota malam abadi, berdiri di lantai atas, menghadap sebagian besar kota malam abadi yang dihiasi lampu. Pluto duduk santai di kursi, kaki giok lurusnya tumpang tindih, dan rok hitamnya memperlihatkan betis putih mulus. Hembusan angin membuat rambut panjang birunya berkibar tertiup angin, menambahkan berbagai gaya. Kita tidak perlu menguji, cukup buka skylight dan katakan sesuatu yang cerah. Su Yi duduk di satu sisi dan menatap Hades. Bagus. Pluto sedikit mengangguk dan setuju sambil tersenyum. Su Yi dengan ringan meletakkan satu tangan di meja di depannya, mengetuk meja dengan buku-buku jarinya dengan ringan, dan berkata, "Saya ingin tahu mengapa orang-orang paviliun Jiutian muncul di atas lautan kepahitan." Apa, kamu harus menukar rahasia yang telah kamu kuasai? Ya. Su Yi mengangguk. Pluto membalik telapak tangannya, dan sepanci anggur serta 2 gelas anggur muncul dari udara tipis. Saat dia menuangkan anggur, dia berkata, "Tujuan kedatangan paviliun Jiutian ke Laut Kepahitan kali ini terkait dengan penjelajahan rahasia reinkarnasi." Mendengar ini, Su Yi tidak terkejut, karena Mo Chuan, penyiksa kelima yang muncul di kota kematian, juga sedang mencari rahasia reinkarnasi. Namun, kalimat Pluto berikutnya membuat mata Su Yi menyipit. Mereka telah menemukan bahwa ada petunjuk terkait reinkarnasi di dunia bawah, yang baru-baru ini menarik perhatian dunia. Mata Pluto yang menawan menatap mata Su Yi, dan ada daya tarik unik dalam suaranya yang lembut. "Rekan Taois telah menguasai rahasia reinkarnasi, apakah menurut Anda berita yang mereka tanyakan itu benar atau salah?" Su Yi tertawa. Kata-kata Pluto sepertinya menjawab pertanyaannya sendiri, tetapi sebenarnya dia ingin mengikuti petunjuk dan mendapatkan berita dari mulutnya sendiri. Namun, Su Yi tidak peduli, dan berkata, "Memang ada beberapa petunjuk terkait reinkarnasi di jalur pemakaman." Mata Pluto berbinar dan berkata, "Jika demikian, apakah itu berarti selama Anda menemukan petunjuk yang tepat, Anda dapat menjelajahi lebih jauh rahasia reinkarnasi?" Su Yi mengetuk meja dan berkata, "Kamu menjawab pertanyaanku." Pluto tidak bisa menahan senyum, dan dengan senang hati berbagi masalah pengiriman orang-orang kuat paviliun Jiutian ke lautan kesengsaraan. 9 tahun yang lalu, kepala penjara peringkat ketiga di paviliun Jiutian mengeluarkan perintah untuk mengirim tim pria kuat yang dipimpin oleh 2 penyiksa, Hong Ying dan Mo Chuan, untuk datang ke dunia bawah untuk menanyakan tentang rahasia reinkarnasi dari reinkarnasi. Setelah tiba di Netherworld, penyiksa keempat, Hong Ying, memimpin sekelompok pria kuat ke lautan kepahitan. Untuk menghindari membocorkan urusan paviliun 9 surga, mereka semua menganggap diri mereka sebagai orang kuat dari sisi lain gerbang. Di antara mereka, penyiksa kelima, Mo Chuan, bertanggung jawab pergi ke kota kematian untuk menanyakan keberadaan Hades. Selain Hong Ying, total ada 7 sipir dan 3 murid pilihan Tuhan. Alasan mengapa Hong Ying ingin berurusan dengan Liu Changsheng adalah karena belum lama ini, Liu Changsheng membunuh seorang murid bernama Wen Zongsu.
Orang ini adalah sosok yang luar biasa di antara para murid Paviliun 9 Surga, dan dihargai oleh seorang pendeta surgawi, yang percaya bahwa ia memiliki potensi untuk bersaing memperebutkan posisi putra suci. Tapi sekarang, dia meninggal secara tragis di tangan Liu Changsheng, yang tentu saja membuat Hong Ying marah. Mendengar ini, Su Yi akhirnya mengerti seluk-beluknya. Ketika dia berbicara dengan orang-orang geng sebelumnya, dia bertanya tentang pedang gila Ming Zun Liu Changsheng. Menurut Da Gengren, Liu Changsheng mengalami perampokan belum lama ini karena dia membunuh seorang kaisar kerajaan Xuanzhao awal dari sisi lain. Dia terluka parah dan harus pergi berlindung di kota malam abadi. Dan hari ini, alasan mengapa Hong Ying pergi mengunjungi gengmen adalah untuk mencegah gengmen mencampuri masalah ini, mencoba membunuh Liu Changsheng di kota malam abadi. Ini tentu saja ditolak oleh pemukul. Namun, Hong Ying tidak berhenti di situ. Dia telah membuat pernyataan kepada para pemukul bahwa dalam 3 hari, jika Liu Changsheng tidak meninggalkan kota malam abadi, dia akan mengambil tindakan. Apakah dia begitu berani di saat-saat biasa? Su Yi bertanya. Pluto tertegun sejenak, dan setelah berpikir sebentar, dia menyadari bahwa Su Yi sedang berbicara tentang Hong Ying, dan mau tidak mau mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia adalah yang keempat peringkat penyiksa di Paviliun Jiutian. Bertanggung jawab atas hukum surga dan doa, memang sulit untuk bertemu lawan di dunia hantu saat ini. Omong-omong, dia menambahkan, tentu saja, sesama Taois adalah pengecualian. Seorang pria yang dapat menahan hukum doa, ini tidak berbeda dengan menguasai tumit Akilis dari semua pria kuat di bawah 9 surga. Su Yi berkata, bagaimana denganmu, sebagai kepala penjara, di mana peringkat di Paviliun Jiutian, dan jenis kultivasi apa yang kamu miliki? Tidak peduli apa, itu dianggap ada di alam harmoni misterius. Bahkan jika ditempatkan di Kyushu Gurun Besar, itu sudah menjadi karakter yang berdiri di atas. Su Yi menatap Hades dalam-dalam dan berkata, terlebih lagi, kamu masih memiliki hukum doa. Raja Pluto menghela nafas pelan dan berkata, bagaimana dengan hukum surga? Di zaman kuno, bukankah aku telah ditindas di kota kematian? Su Yi tersenyum dan tiba-tiba bertanya, kultivasi seperti apa pengorbanan surgawi itu? Di matanya yang dalam, ada jejak antisipasi. Menurut pendapatnya, 7 kepala penjara Paviliun Jiutian sudah memiliki basis kultivasi alam Xuanhe, jadi pengorbanan surgawi, yang memiliki status lebih tinggi daripada kepala penjara, kemungkinan telah melampaui ketiganya. Alam Xuandao, menginjakan kaki di jalan yang lebih tinggi. Dan jalan seperti itu adalah tujuan reinkarnasinya. Dan NBSP. Su Yi terdiam beberapa saat, dan berkata, baiklah, ganti topik pembicaraan. Baiklah. Pluto mengumpulkan sehelai rambut yang telah diacak-acak oleh angin, dan berkata dengan lembut, aku datang menemui pengemis kali ini, sebenarnya, untuk menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan jalan pemakaman, situasinya, tetapi orang-orang gengeng mengatakan bahwa Hong Ying dan saya berada di kelompok yang sama dan menolak untuk memberitahu saya. Dia memandang Su Yi, aku ingin tahu apakah temanmu bisa membantuku. Su Yi bertanya sambil tersenyum, apakah ini dianggap sebagai pertukaran telah dimulai? Hitung. Pluto mengangguk. Su Yi mengeluarkan slip batu giok dan menyerahkannya kepada Hades. Ini mencatat cara memasuki dunia bawah pemakaman Dao dan beberapa tata letak dunia bawah pemakaman Dao. Pluto tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, mungkinkah rekan Taois itu menebak tujuan kunjungan saya ke pemukul itu? Su Yi tersenyum, mudah untuk menyimpulkan, bukan. Mata indah Pluto berubah untuk sementara, dan dia tiba-tiba tertawa, dan berkata, teman Taois sangat pengertian, aku benar-benar khawatir aku akan menyukaimu. Terhalang. Su Yi tidak menyembunyikan penghargaannya. Namun, dia lebih tahu betapa menakutkannya karakter wanita di depannya, dan dia tidak akan terganggu olehnya. Selama kamu tidak main-main, lakukan apapun yang kamu suka. Su Yi berkata dengan santai, juga, sebagai gantinya, giliranmu untuk menjawab pertanyaanku. Raja Pluto tidak menyingkirkan batu giok itu, tetapi bertanya, atau apakah itu sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan para dewa? Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata,
aku tidak lagi tertarik dengan jawaban ini. Sebaliknya, aku lebih ingin tahu tentang pedang Dao di paviliun Jiutian. Mata indah Pluto tiba-tiba menyusut, terdiam beberapa saat, dan berkata, tidak ada yang tahu asal-usul pedang Dao itu kecuali kepala sekolah Jiutian Paviliun. Di seluruh Jiutian Paviliun, kecuali kepala sekolahnya. Yang lain juga saya belum pernah melihat wajah sebenarnya dari pedang ini. Apakah kamu belum pernah melihat kurban surgawi? Tidak. Pluto menjawab dengan tegas. Suyi sedikit kecewa. Menurut pendapatnya, pedang Dao dari Paviliun Jiutian sama sekali tidak sederhana. Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya tentang kepala sekolah Paviliun Jiutian? Suyi bertanya. Pluto Yurong menunjukkan warna yang kompleks, dengan ketakutan yang mendalam, kekaguman fanatik, dan kebencian yang mendalam. Pada akhirnya, dia menghela nafas ringan. Kepala sekolah sangat misterius sehingga bahkan kepala penjara seperti saya belum pernah melihat wajah aslinya. Saya dulu berlatih di Paviliun Jiutian. Selama bertahun-tahun, saya hanya melihat kepala sekolah 2 kali. Pertama kali adalah pengkhianatan terhadap tuan penjara pertama. Sebelumnya, kepala sekolah secara pribadi mengirim, dan dalam waktu kurang dari 3 hari, kepala-kepala penjara pertama dibawa kembali ke sekte, dan kandidat tahanan pertama, yang baru telah diumumkan. Untuk kedua kalinya, tanpa sepengetahuan semua orang, kepala sekolah membawa kembali seorang gadis kecil yang baru berusia 3 atau 4 tahun dari dunia luar dan mengumumkan bahwa mulai sekarang, gadis kecil itu adalah murid dekatnya. Omong-omong, mata Pluto sedikit halus, dan berkata, tidak ada yang tahu latar belakang gadis kecil itu, tetapi semua orang tahu bahwa gadis kecil itu memiliki masa depan yang cerah di masa depan, dan mungkin bahkan menjadi anggota baru Paviliun Jiutian. Satu guru. Kemudian, Tuan Jiutian mengetahui bahwa kepala sekolah memberi gadis kecil itu Dao yang luar biasa. Suyi bertanya-tanya, siapa nama Taoisnya? Bibir merah Pluto dengan lembut mengeluarkan 2 kata, doa surga. Mata Suyi sedikit menyipit. Surga. Pesawat dunia tempat Paviliun Jiutian berada disebut alam bintang doa surgawi. Dan seorang gadis kecil yang dibawa kembali oleh kepala sekolah Jiutian Paviliun langsung diberi gelar Tao, Tianqi, jadi tentu saja itu tidak bisa dilakukan sesuka hati. Dengan kata lain, pasti ada misteri besar di dalamnya. Di mata orang-orang tua Paviliun Jiutian kami, mereka terbiasa memanggil gadis kecil Xiao Tianqi. Pluto berkata, namun, sejak Xiao Tianqi memasuki sekte, dia tidak pernah muncul lagi, dan tidak ada yang melihat wajah keduanya. Tetapi semua orang tahu bahwa sebagai satu-satunya pintu tertutup dari kepala sekolah murid, Xiao Tianqi akan muncul lagi cepat atau lambat. Omong-omong, Hades bertanya sambil tersenyum, apakah menurut Anda jawaban ini memuaskan, rekan Taois? Suyi mengangguk. Pluto menyingkirkan batu giok itu. Selanjutnya, keduanya mengajukan banyak pertanyaan. Sayangnya, masalah ini terkait dengan misteri reinkarnasi atau beberapa rahasia inti Paviliun Jiutian, baik Suyi maupun Hades tidak mau mengungkapkannya dengan mudah. Jadi, tak satu pun dari mereka mendapatkan banyak hal yang ingin mereka ketahui. Suyi tidak kecewa. Baginya sekarang, dia masih tidak tahu di mana alam bintang doa surgawi berada, dan tentu saja dia tidak terburu-buru untuk mengetahui segalanya tentang Paviliun Jiutian. Namun, Pluto jelas tidak mau. Dan EBCP, orang-orang membantu, jika tidak, kamu takut tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Setelah jeda, dia melanjutkan, selain itu, saya juga tahu bahwa Anda dapat menahan hukum salat, jika Anda melakukannya, Anda tidak akan memukul yang panjang dengan yang pendek. Dalam hal ini, apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki peluang apa? Sepertinya mengobrol, tapi suasana menjadi agak membosankan dan tertekan. Suyi memikirkannya sebentar, lalu berkata sambil tersenyum, sebaiknya kamu mencobanya. Lagi pula, kamu hanyalah tiruan sekarang. Apakah kamu berhasil atau gagal, itu tidak memiliki banyak dampak pada dewa Anda. Pluto menatap Suyi sejenak, suaranya lembut seperti air, kalau begitu. Aku akan benar-benar melakukannya. Suara masih bergema. Dia mengangkat tangan kanan putihnya yang ramping dan cantik dan menjentikkan jarinya dengan ringan.
Boom! Diam-diam, kehampaan ini sepertinya terbakar, dan api merah tipis yang tak terhitung jumlahnya seperti rantai tiba-tiba muncul. Saat itu, dunia seolah terisolasi dari dunia luar. Suyi tampaknya berada di dunia merah. Sejauh yang dia bisa lihat, pita yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rantai merah, menyelimutinya. Domain Crimson, Dewa Terikat Rantai Api. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.